Welcome back to my channel di Yukita Watching. Apa kabar kalian semua, geng? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja agar kalian selalu tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa follow juga Instagram di bawah ini yukimon.dj. Kangen gak sih, geng, sekalian sama yang namanya liburan? Aduh, pengen banget gak sih liburan, apalagi di era pandemi seperti ini. Apalagi kalau udah pandemi kayak gini, kita tuh mau kemana-mana tuh ribet, harus diribetkan dengan ini, itu, belum lagi ya virus ini nggak kelar-kelar. Kira-kira kalau kalian disuruh memilih untuk berlibur kemana, kalian pilih ke negara mana? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian nih pengennya ya tetap liburannya di kota aja, cuman lagi nginep di hotel bersama teman-teman kalian, atau mungkin selingkuhan kalian juga bisa. Jadi kalian tipe yang mana nih? Bisa ditulis di kolom komentar. Kalau Yuki sih pengennya ya berlibur di luar negeri. First time is Thailand, tapi Thailand udah pernah kita bahas. Selain di Thailand, Yuki juga pengen banget untuk liburan ke Korea. Namun kali ini kita tidak akan membahas dua negara tersebut. Kita akan membahas fakta menarik dari negara lainnya. Negara mana itu? Langsung saja kita mulai. Inilah dia Yukita Watching. San, ni hao. Ya, dengan bahasa tadi kalian mungkin udah tahu kita kali ini akan membahas tentang negara Cina. Dimana di sini Yukita Watching akan membahas tentang 10 fakta unik tentang negara Cina. Ini requestan datang dari teman Yuki yang langsung mengirimkan email di yukita.request@gmail.com. Atau mungkin kalian juga mau request dengan konten selanjutnya, kalian juga bisa langsung kirim di email tersebut. Negara Cina atau Republik Rakyat Cina alias Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota bernama Beijing. Negara ini, gengs, tahu nggak sih mereka memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan juga punya luas wilayah yang besar, membuat negara ini menjadi negara keempat terbesar di dunia. Nah, gengs, ngomongin negara Cina nih, apa yang kalian pikirkan tentang negara ini? Negara tirai bambu, naga merah, panda, atau mungkin yang lainnya? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian masih belum tahu fakta-fakta menarik lainnya. Coba kalau kalian tahu fakta apa itu, tulis di kolom komentar. Next. Fakta pertama dari negara Cina adalah gedung mempunyai jaring darurat. Gengs, di negara Cina, penduduk di sana mempunyai jam kerja yang panjang banget nih. Bahkan ada loh, gengs, mereka yang bekerja sampai 24 jam. Akibatnya, pekerja di negara yang dijuluki negeri tirai bambu ini mempunyai tingkat stres yang sangat tinggi karena mereka nggak punya waktu luang untuk diri mereka sendiri. Nah, karena alasan ini ya, geng, setiap gedung yang dibangun diwajibin punya jaring yang dipasang di bawah gedung. Hah? Hal ini digunakan untuk menekan angka bunuh diri para pekerja yang ngalamin depresi di negara tersebut. Kebanyakan dari mereka, gengs, pekerja yang bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Aduh, ngeri ya, gengs. Aduh, inget loh yang kayak gini tuh jangan ditiru ya. Aduh, aku tuh kayak baru pertama baca ini karena ini bener-bener kayak kiriman dia kayak santet ya jatuhnya. Jadi kayak apa ya? Dia tuh baru ngirim email ini, materinya full banget, dan baru Yuki baca ini tuh kayak kaget. Berarti kayak dikit-dikit bunuh diri. Kalau kalian gimana? Kaget-kaget bunuh diri, kaget-kaget bunuh mantan, atau kaget-kaget ganti teman? Kalau Yuki sih ganti agama. Bercanda, oke? Tulis di kolom komentar. Next. Fakta kedua dari negara Cina adalah hewan angsa jadi alat pelacak. Nah, fakta unik selanjutnya tentang negara ini adalah tentang penggunaan hewan angsa sebagai alat pelacak. Agak aneh sih, gengs. Anehnya karena biasanya yang kita tahu tentang lacak-melacak itu pastinya hewan yang seperti anjing. Tapi
Tapi ada yang beda nih gengs sama penjaga stasiun terpencil Cina yang menjaga anjing penjaga dengan angsa penjaga di malam hari. Gak cuman kita kok yang ngerasa agak aneh dengan ini. Ternyata gengs, masyarakat di sana juga ngerasa aneh sama hewan penjaga yang satu ini. Tapi ternyata gengs, emang hewan angsa ini bisa menjaga dan melakukan hal itu dengan baik loh. Seekor angsa pernah memergoki petani yang katanya mau ngambil motor yang udah jadi barang sitaan. Kayaknya aku mau memelihara angsa deh, biar bisa tahu tetangga mana yang mau nyuri motor atau uang punya Yuki. Kalau kalian mau pelihara hewan apa selain angsa? Tulis di kolom komentar. Next, fakta selanjutnya adalah kecoa bisa menjadi barang mahal. Aduh gengs, binatang yang satu ini tuh pasti tuh kalian anggap jijik, bau, aneh. Dan bahkan gak sedikit yang menganggap kecoa adalah hewan yang berbahaya. Dan pasti orang itu langsung lari. Belum lagi, kalau di Indonesia ini, kecoa mempunyai kayak dua julukan ya gak sih? Ya kalau mereka berjalan namanya kecoa. Tapi kalau mereka terbang, kita pasti menyebutnya anjing. Tapi gengs, di Cina ada loh yang sampai orang ini tuh kayak pernah kecoa. Yang bisa menghasilkan puluhan ribu, bahkan sampai jutaan kecoa setiap bulannya. Ih, aneh gak sih? Kira-kira buat apa ya memelihara kecoa? Ternyata kecoa tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal dan bisa menghasilkan banyak uang. Harga kecoa di sana bisa senilai $40 sampai $180 per kilogramnya. Jadi nggak semua jenis kecoa laku di pasaran loh. Hanya kecoa yang biasa ada di dapur dan berjenis peri planeta americana yang bisa dikembangbiakan. Di negara ini kecoa adalah bisnis yang sangat amat menguntungkan. Dan kalian tahu nggak sih, kecoa-kecoa itu dijual dan nantinya dijadiin obat, kosmetik, bahkan ada yang dikonsumsi loh. Skincare kalian bukan dari kecoa kan? Coba dicek dari ingredients-nya. Salah nggak sih pengucapanku? Tulis di kolom komentar. Next, fakta menarik selanjutnya dari negara Cina adalah mesin penjual kepiting hidup. Gengs, kalian pasti pernah tahu tentang vending mesin yang ada di sekitar kalian yang menjual minuman dingin gak sih? Nah, di Cina itu gengs berbeda loh dari vending mesin. Pada umumnya, bedanya itu kalau kita membelinya minuman dingin, di Cina mereka menjual kepiting hidup dan masih seger loh. Jadi, untuk penjualan kepiting hidup lewat vending mesin bukan tanpa alasan. Penjual kepiting lokal menjualnya lewat mesin itu karena guna untuk mengantisipasi lonjakan musim kepiting di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Mesin ini juga katanya beroperasi selama 24 jam agar orang kelaparan tengah malam bisa membeli kepiting seharga 20 yuan atau Rp37.000. Murah banget ya. Selain pembeli mendapatkan kepiting, mereka juga mendapatkan cuka dan jahe sebagai pelengkap untuk makan kepiting di Cina. Wah, aku besok mau nyiptain mesin ikan cupang hidup. Mungkin kalian yang suka ikan cupang atau suka cupang, tulis di kolom komentar. Next, fakta unik selanjutnya dari negara Cina adalah pernikahan hantu. Gengs, tahu nggak sih, di Cina ini ada loh pernikahan yang nggak wajar, yaitu adalah pernikahan hantu. Pernikahan hantu bukan sebagai tren yang berkembang di masyarakat aja loh. Ternyata ini adalah kepercayaan kuno yang sudah ada dari turun-temurun, bahkan sudah dari 3000 tahun yang lalu. Jadi ceritanya, keluarga yang kehilangan keluarganya yang belum menikah akan membuat ritual ini. Tujuannya adalah orang yang sudah meninggal tidak sendirian dan memiliki pasangan di alam lain. Dulunya gengs, ritual ini dijalani oleh orang yang sudah meninggal yang sama-sama masih single. Tapi sekarang orang yang sudah meninggal juga bisa dinikahkan dengan orang yang masih hidup loh. Prosesi pernikahannya pun terbilang cukup rumit seperti layaknya pernikahan pada umumnya. Kalau mungkin kalian masih hidup dan akan dinikahkan dengan orang yang sudah meninggal, apakah kalian mau? Tulis di kolom komentar. Next, fakta lain dari negara Cina adalah adiktif dengan bermain game. Negara Cina juga dikenal sebagai negara yang masyarakatnya memiliki adiktif terhadap game yang sangat tinggi. Gak jarang, seorang gamer di Cina mampu menghabiskan waktunya berjam-jam
Bahkan sampai ada yang berhari-hari untuk bermain game di warnet atau warung internet. Akibatnya nggak sedikit juga loh gengs yang kecapean main game, ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang sampai mengalami kematian akibat bermain game secara non-stop. Jadi mereka ketika berhenti memainkan gamenya hanya saat ketika mereka mau pergi ke toilet atau waktu makan saja. Gila, apakah kalian ada yang seorang gamers gila ini? Aku punya teman di Malang, tapi semoga dia tidak seperti ini. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next, fakta unik dari negara Cina yang lainnya adalah jarum pentul di kerah baju tentara. Para tentara dari negeri tirai bambu ini terkenal akan ketegasan dan komitmennya untuk membela negara hingga titik darah penghabisan. Loyalitas inilah yang membuat tentara di Cina selalu siap sedia untuk berperang membela negara yang mereka cintai. Salah satu sikap yang dimiliki sama tentara Cina ya gengs adalah selalu berdiri tegap dan selalu mengangkat dagunya. Agar mereka bisa berdiri tegap dan tidak menundukkan kepalanya, para tentara itu menyelipkan jarum pentul di kedua kerah bajunya yang berfungsi untuk membuat mereka terlihat gagah dan mempunyai sikap sempurna. Karena gengs, kalau aja mereka menundukkan kepalanya, pasti leher mereka akan tertusuk jarum pentul. Ngeri ya, tapi bisa dicoba sih. Biar kita tuh agak terlihat tegap gitu kan. Apalagi kalian yang suka-suka kaum rebahan, malas-malasan. Jadi coba kerahnya dipasangin jarum pentul. Tapi kayaknya kalau zaman-zaman sekarang mereka malah pasangnya susuk. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next, fakta unik selanjutnya dari negara Cina adalah Virgin Boy X. Virgin Boys X adalah salah satu kuliner yang ekstrim yang ada di Cina. Kalau kalian punya nyali yang tinggi gengs, buat cobain kuliner yang satu ini, langsung cobain aja gengs. Sebenarnya nggak ada yang aneh dari makanan ini karena dibuat dari telur biasa. Tapi cara masaknya nih yang bisa dibilang nggak biasa. Karena makanan ini direbus menggunakan air seni atau air kencing anak-anak yang direbus seharian. Air seninya juga nggak dipilih sembarangan loh gengs. Biasanya mereka memilih untuk menggunakan air seni anak-anak yang masih virgin atau biasanya anak-anak di bawah 10 tahun yang dikumpulkan dari anak-anak sekolah dasar di sekitarnya daerah tersebut. Makanan ini juga bukan dibuat sembarangan gengs, karena makanan ini adalah warisan dari leluhur. Dan yang uniknya lagi, harga telur ini lebih mahal daripada harga telur biasanya. Kalau kalian disuruh memilih membeli telur biasa dengan harga murah atau membeli telur dengan harga mahal yang direbus dengan air kencing? Tulis di kolom komentar. Next, fakta selanjutnya di negara Cina adalah hukum tegas untuk koruptor. Kalau di negara kita, di Indonesia, seorang koruptor bisa dengan santainya mendapatkan masa potongan tahanan, bahkan bisa lepas dari jeratan hukum. Negara yang satu ini akan menindak tegas para pelakunya dan jangan berharap untuk hidup tenang dan selamat. Pemerintah Cina menindaklanjuti hukum untuk para koruptor adalah dengan hukuman mati, dan pemerintah Cina melakukan hukuman mati itu biasanya sebulan bisa beberapa kali. Aduh, kayak ngeri ya. Jadi untuk kalian-kalian yang suka menguntit uang teman, atau lagi temen kita mau nitip barang kita minta laba, siap-siap ya kalau tinggal di negara Cina, kalian gak akan bisa mati suri. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next, fakta dari negara Cina yang terakhir adalah liburan di waktu yang bersamaan. Kondisi seperti ini biasanya kalau di negara kita adalah waktu mudik lebaran. Nah, di mana orang beramai-ramai ingin menghabiskan waktunya bersama-sama dengan sanak saudara di kampung halamannya. Mayoritas masyarakat dari negara ini memilih waktu liburan secara bersamaan, dan momen yang dipilih oleh mereka adalah waktu perayaan ulang tahun baru Cina atau Imlek.
pada tahun 2016 lalu. Menurut laporan dari CNN, waktu perayaan Tahun Baru Cina sebanyak 2,8 miliar perjalanan dilakukan dengan menggunakan transportasi umum. Gak heran ya gengs, kalau CNN itu menyebutkan bahwa pada tahun 2016 lalu adalah sebuah migrasi terbesar yang pernah ada di dunia saat itu. Apakah kalian pada tahun 2016 itu juga berada di Cina? Atau masih ya gitu-gitu aja dengan hidup kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi itulah dia 10 fakta menarik tentang negara Cina yang mungkin kalian belum ketahui. Atau mungkin kalian memang sudah mengetahui salah satu dari fakta-fakta yang tadi. Tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian, fakta menarik mana nih yang paling menarik menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian tahu fakta menarik dari negara Cina yang belum Yuki sebutkan di fakta-fakta yang tadi? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bahkan kalian mempunyai konten menarik lainnya, kalian bisa langsung saja kirim di yukita.request@gmail.com. Untuk yang baru join, Yuki tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.